teman-teman di rumah, perkenalkan nama aku Presinta Kusumawardhani dari SMP VIP Al-Huda Kebumen. Nah, di video ini aku akan menceritakan kisah Nabi yang cukup fenomenal, yaitu Nabi Sulaiman alaihi wasallam. Jangan lupa nonton video ini sampai akhir ya. Zaman dahulu kala, jauh sebelum zaman Nabi Muhammad SAW, hiduplah seorang nabi bernama Nabi Sulaiman alaihi wasallam. Suatu hari, Nabi Sulaiman sedang berjalan-jalan bersama pasukannya. Tiba-tiba, Nabi Sulaiman merasa sangat haus. Dia pun memanggil Hudhud. Hudhud, cepat kau terbang dan cari di mana ada sumber air. Sungguh saat ini aku sangat haus. Cepat kau kembali sebelum aku semakin kehausan. Hudhud pun langsung terbang mencari sumber air tersebut. Tapi lama Nabi Sulaiman dan pasukannya menunggu. Hudhud tak kunjung datang. Nabi Sulaiman lama-lama merasa jengkel dengan Hudhud. Sungguh, jika Hudhud tidak memberi alasan yang jelas kenapa dia terlambat, aku akan menyembelihnya. Ini adalah hukuman bagi dia yang terlambat. Untung saja saat itu Hudhud langsung datang dan langsung bersujud kepada Sulaiman. Ampuni hamba ya, Tuan Sulaiman, ampuni hamba. Hamba memang terlambat Tuan Sulaiman, tapi hamba bawa kabar yang sangat penting ya Sulaiman. Ketika hamba sedang mencari air Sulaiman, hamba melihat negeri yang sangat indah dan sangat makmur ya Tuan Sulaiman. Negeri itu adalah negeri Sabah yang dipimpin oleh ratu yang sangat cantik jelita bernama Ratu Balqis. Tapi sayang ya Tuanku, mereka disesatkan oleh setan. Mereka malah menyembah matahari. Nabi Sulaiman pun memandang sinis kepada Hudhud. Benarkah yang kau katakan Hudhud? Baiklah, aku akan memaafkanmu. Tapi aku akan mencari kebenaran tentang kabar yang kau beri itu. Kemudian Nabi Sulaiman pun menulis surat untuk Ratu Balqis yang isinya Bismillahirrahmanirrahim. Innahu minas Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. La ta'malu alayya wa tu'minul muslimin. Nah, teman-teman di rumah kalau mau naklukin musuh itu harus ngikutin Sulaiman. Dia pakai ayat-ayat suci Al-Quran, bukan kayak anak-anak zaman sekarang malah cari praktis pakai mantra jalan goyang. Aji pusi jalan goyang-goyang tengah latar sepuluh coba gunung gugup atau bersopo singgung suara bakal gugup atinnya buah. Teman-teman semua jangan meniru seperti itu. Nah, kita lanjut ya ceritanya. Kemudian Nabi Sulaiman pun memanggil Hudhud. Hudhud, kemari kau, berikan ini kepada Ratu Balqis. Kemudian kau bersembunyilah di celah-celah jendela dan dengarkan apa yang akan mereka lakukan setelah menerima surat ini. Hudhud pun pergi ke negeri Sabah. Setelah sampai, dia pun menjatuhkan surat itu di depan Ratu Balqis. Apa ini? Dari mana datangnya surat ini? Surat ini datang dari Sulaiman dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Janganlah kau berlaku sombong kepadaku dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang berserah diri. Penasehat, semua penasehat negeri Sabah datang kemari. Lihat ini, siapa dia Sulaiman? Berani-beraninya dia mengirimiku surat seperti ini. Sombong sekali dia. Apa yang harus kita lakukan? Ya Ratu, kita beri saja dia sebuah perhiasan. Setelah dia melihat kalian negeri Sabah, dia pasti akan terpesona dan pasti akan menyesal telah berbuat seperti itu, Ratu. Benar juga utusanmu. Utusan, cepat kau pergi ke kerajaan Sulaiman dan berikan perhiasan yang paling indah dan paling baik dari negeri Sabah ini. Kita akan beri pelajaran pada orang yang sombong itu. Kemudian utusan Ratu Balqis pun pergi ke kerajaan Sulaiman. Setelah sampai, betapa terkejutnya utusan Ratu Balqis melihat kerajaan Sulaiman. Ternyata benar kerajaan Sulaiman ini sangat indah. Negeri Sabah jika dibandingkan ini pasti tidak ada apa-apanya. Kemudian utusan itu pun langsung menghadap ke Raja Sulaiman. Ya Tuan Sulaiman, Ratu hamba memberikan ini sebagai balasan atas surat Anda yang kemarin.
kuserbu negeri Saba dan kululantahkan semua kerajaannya. Cepat kau kembali ke negeri Saba dan katakan kepada ratumu yang sombong itu." Utusan Ratu Bilqis pun langsung kembali ke negeri Saba dan menceritakan semua kejadian yang dialami di kerajaan Sulaiman. "Apa? Berani-beraninya dia Sulaiman berbuat seperti itu kepadaku. Aku jadi penasaran, seperti apa sih mewahnya kerajaan Sulaiman? Utusan, cepat kau siapkan 1000 pasukan. Aku akan pergi ke kerajaan Sulaiman sekarang juga. Kita akan beri pelajaran kepada orang yang sombong itu." Sementara itu di kerajaan Sulaiman, semua pasukan Sulaiman sedang berkumpul, baik dari golongan jin, manusia, hewan, maupun setan. Semua sedang memuji-muji pemuda bernama Asif bin Bakriyah. Kenapa? Karena pemuda itu mampu memindahkan singgasana Ratu Bilqis dari negeri Saba ke kerajaan Sulaiman sebelum Nabi Sulaiman berkedip. Ketika sedang rame-ramenya, tiba-tiba, "Sulaiman! Mana orang yang bernama Sulaiman? Aku Bilqis, orang yang kau undang ke sini. Di mana manusia sombong itu?" "Oh, jadi kamu yang bernama Bilqis? Silakan masuk dan lihatlah kerajaanku yang besar ini. Kau pasti akan terpesona melihat semua ini." "Cih, sombong sekali kau." Tapi Ratu Bilqis pun berbicara dalam hatinya. "Tapi benar juga, kerajaan Sulaiman ini memang sangat besar. Jika dibandingkan dengan negeri Saba, pasti negeri Saba kalah. Aku jadi malu dulu pernah mengirimkan hadiah untuk menangkan hati Sulaiman. Sudahlah, tak usah kupikirkan." Karena saking megah dan indahnya kerajaan Sulaiman, lantainya terbuat dari kaca yang tipis sekali. Di bawahnya pun mengalir air. Jadi Ratu Bilqis pun mengira dia sedang melewati sungai. Dia pun menyingkapkan gaunnya hingga terlihat betisnya. Nabi Sulaiman yang melihat kejadian itu pun tertawa. "Apa yang melakukan? Kue yunde so temen kowe. Cerene kerajaanmu main, cerene kerajaanmu kaya. Kayak kue tok be orang ngerti. Deso temen kowe. Kue delengi meripatmu namun di kue lantai udah banyu. Wis dunak kue. Dunak kamu praisin kue keton. Dasar deso." Ratu Bilqis yang diperlakukan seperti itu merasa sangat malu. Kemudian setelah dalam istana, "Hai Bilqis, serupa ini kata-katamu." Ratu Bilqis pun tercengang. Bagaimana bisa? Kataku ada di sini. Hai Sulaiman, pasti kau seorang penyihir." "Hai Bilqis, ini adalah kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah kau tidak mau mengakuinya?" Sebenarnya dalam hati Ratu Bilqis, dia pun terenyuh dan mengakui semua kebenaran ucapan Sulaiman. Maka dari itu dia pun langsung bertobat kepada Allah. "Ya Allah, ternyata aku telah menzalimi diriku sendiri, ya Allah. Aku percaya dengan perkataan Sulaiman, ya Allah. Aku percaya ternyata Sulaiman adalah utusanmu, ya Allah. Ya Allah, dengan ini aku berserah diri kepadamu, Sang Tuhan semesta alam." Nah, dari sini bisa disimpulkan kalau Ratu Bilqis sudah mengakui kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari cerita di sini bisa dipetik hikmah, janganlah kalian berlaku sombong kepada siapapun dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Go.